Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syifa Fuada akan menjelaskan tentang riba dan pembagian hasil dalam fikih Islam. Membahas tentang riba dan bagi hasil. Riba secara bahasa tambahan atau kelebihan dalam bahasa Arabnya disebut az-ziyadah, sedangkan secara istilah adalah setiap tambahan utang piutang atau jual beli tanpa adanya ganti yang dibenarkan oleh Allah. Dasar hukum riba adalah haram, dan ayatnya wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Terus pembagian jenis-jenis riba. Riba secara umum terbagi menjadi dua, yaitu riba tuyun, yaitu riba dalam utang piutang, dan terbagi lagi menjadi dua. Riba tuyun menjadi dua, terbagi menjadi dua, yaitu riba qard, riba pinjaman atau tambahan yang disyaratkan dalam pinjaman. Terus kedua, riba jahiliyah terjadi jika berutang tidak membayar tepat waktu, lalu diberi penundaan dengan syarat menambah jumlah hutangnya. Contoh riba tuyun tadi, contoh riba qard, saat A meminjam sejuta kepada B dengan syarat B mengembalikannya 1.200.000. 200 itu yang disebut riba. 2. Riba jahiliyah. A meminjamkan 1 juta kepada B, jatuh tempo 1 bulan. Jika B tidak bayar, A minta B bayar 1.200.000. Minta bunga, itu nggak boleh. Lanjut, riba buyu. Riba buyu adalah riba dalam jual beli berupa barang-barang seperti emas, perak, gandum, kurma, garam, dan sebagainya. Riba buyu itu dibagi juga dua macam, yaitu riba fadl sama riba nasi'ah. Riba fadl adalah pertukaran barang sejenis tetapi tidak sama kadar atau timbangannya. Sejenis tapi tidak sama kadar atau timbangannya. Riba nasi'ah pertukaran barang ribawi dengan penundaan waktu penyerahannya. Contoh riba buyu. Riba fadl contohnya menukar 1 kilogram beras kualitas A dengan 1,5 gram beras kualitas B. 1 kilogram beras kualitas A menukar 1 kilogram beras kualitas A dengan 1,5 kilogram beras kualitas B. Barter dengan takar berbeda untuk barang sejenis. 2. Riba nasi'ah menjual 1 kg beras sekarang dengan pembayaran 1,2 beras di kemudian hari, penundaan pembayaran dengan tambahan. Jadi misalnya menjualnya sekarang, pembayarannya itu nanti kan, tapi pembayarannya tuh ditambahin gitu. Misalnya hutang, tapi pas dia bayar ditambahin gitu. Kalau misalnya riba fadl itu menukar 1 kilogram beras kualitas A dengan 1,5 gram beras kualitas B. Jadi harusnya kualitas A, yang berasnya kualitas A, tapi dia kasihnya kualitas B gitu nggak boleh gitu ya. Terus bagi hasil dalam riba sudah, sekarang bagi hasil dalam Islam. Bagi hasil dalam Islam adalah sistem pembagian keuntungan dan kerugian dalam kerja bisnis berdasarkan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama. Jadi bagi hasil dalam Islam itu sistem pembagian keuntungan. Dalam sistem itu mungkin pasti kan dalam jualan itu pasti ada ruginya, makanya dalam sistem pembagian keuntungan dan kerugian dalam kerja bisnis berdasarkan prinsip keadilan dan kesepakatan. Kita bahas ya maksudnya gimana. Macam-macam bagi hasil. 1. Mudharabah. 1. Pihak sahibul mal menyediakan modal, pihak lain mudharib yaitu pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Kerugian ditanggung pemilik modal kecuali jika pengelola lalai. Jadi gimana tuh sistemnya? Ada yang sahibul mal, ada yang punyanya bosnya gitu. Kalau kita ada yang ada yang mudharibnya, itu biasanya karyawan.
Nah, itu nanti keuntungannya tuh sesuai kesepakatan. Biasanya sohibul mal bosnya itu 60%, mudharibnya karyawannya 40%, tapi itu sesuai kesepakatan. Nah, terus musyarakah adalah semua pihak ikut serta dalam modal dan pengelolaan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai proporsi modal dan atau kesepakatan. Untuk kesepakatan. Nah, terus contoh lebih jelasnya mudharabah. Contoh mudharabah ya. A punya uang 100 juta, B ahli jual online. A kasih modal 100 juta untuk ke B untuk jualan online. Sepakatan untung dibagi 60%. A 60% A, 40% B. Jika untung 20 juta, A dapat 12 juta, B dapat 8 juta. Nah, kan karena uangnya itu modalnya dari si A semuanya. Terus B itu cuman ahli jualan online, jadi makanya yang jualin yang modalnya mah si A nya, yang bantu jualinnya mah B. Tapi kan karena modal itu susah, jadi yang paling gede 60% A, 40% nya yang ngejualinnya, yang pintar jualan onlinenya gitu si B. Nah, terus jika untung 20 juta, nah udah. Nah, jika rugi 10 juta, tadi kan uangnya 1 juta ya. Jika rugi 10 juta, A tanggung rugi itu, modal berkurang jadi 90 juta. B nggak usah tanggung rugi dan gak dapat tapi nggak dapat untung juga begitu. Nah, musyarakah A dan B buka usaha properti. A invest 200 juta, B invest 100 juta. Total modal 300 juta. Untung 30 juta dibagi sesuai modal. A dapat 2/3 yaitu 20 juta, B dapat 1/3 yaitu 10 juta. Jika rugi 30 juta, A tanggung 2/3 yaitu 20 juta, B tanggung 1/3 yaitu 10 juta. Jadi sesuai kalau misalnya kalau masyarakat tuh sesuai. Misalnya kan masyarakat mah modalnya misalnya dua orang pengusaha, 3 orang pengusaha, dia modalnya dari situ. Nah, sesuai kalau misalnya 3 orang itu atau 2 orang itu berapa persen, misalnya dia paling modalnya si A 70%, si B 30%, berarti untungnya itu A lebih besar 70%, B 30%. Nah, ruginya juga, kalau rugi berarti A ruginya nanggung 70%, B nanggung 30%, begitu. Nah, kesimpulannya, riba adalah menambahkan dalam masalah utang piutang dan hukumnya haram, sedangkan bagi hasil dalam Islam diperbolehkan, dan bagi hasil dalam fikih Islam dibagi dua, yaitu mudharabah dan al-musyarakah. Begitu, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kurangnya dari saya dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.